Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Kerumunan terjadi di pusat perbelanjaan Sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pengunjung yang berbelanja kebutuhan lebaran yang kedapatan tidak mematuhi protokol kesehatan dibubarkan petugas. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Ya. Ratusan pengunjung yang ingin berbelanja untuk kebutuhan lebaran di Pasar Sentra Grosir Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian Polres Metro Bekasi. Petugas juga melarang para pengunjung yang hanya duduk-duduk karena menimbulkan potensi kerumunan guna mencegah penularan COVID-19 dan terjadi klaster baru di dalam pusat perbelanjaan Sentra Grosir Cikarang. Masih aman dan terkendali. Mungkin kalau kita lihat sih lonjakannya mungkin dibandingkan sebelum mendekati Lebaran, tapi untuk kapasitasnya masih di bawah kapasitas maksimal. Selanjutnya tetap kami minta supaya kapasitas maksimalnya tidak dilewati. Para pengunjung kemudian langsung membubarkan diri dan terpaksa harus mengantri secara bergantian. Belum ada. Baru pas keluar baru ada pemberitahuan. Iya sih emang padat, soalnya juga yang lain pada duduk-duduk di atas apa sih namanya ini yang di atas itu pagar itu di teralis. Sementara itu petugas kepolisian dibantu Satpam Pasar masih melakukan pengawasan dan menjaga-jaga di depan pintu masuk Sentra Grosir Cikarang untuk membatasi para pengunjung agar tidak terjadi kerumunan. Selain itu petugas menutup pintu gerbang pasar untuk membatasi warga yang akan berbelanja. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Ainus melaporkan. Sementara di Jember, Jawa Timur, pengunjung pusat perbelanjaan pun mengular saat antri di depan kasir. Ya, walau memakai masker, pengunjung yang berkerumun tetap berpotensi menimbulkan klaster COVID-19. Pengunjung Roxy Mall di Kecamatan Kaliwates, Jember nampak berkerumun untuk membeli kebutuhan lebaran. Walau para pembeli tetap mengenakan masker dan sebelumnya dicek suhu badan berikut cuci tangan oleh petugas mall. Petugas TNI dan Satgas COVID langsung mendatangi mal tersebut dan terus meminta pembeli jaga jarak dan tidak bergerombol di mal. Polisi, TNI, dan Satgas terus mengelilingi kawasan mal untuk memastikan tidak ada lagi kerumunan pembeli yang dapat membahayakan mereka dari paparan COVID-19. Petugas juga tidak segan-segan memberi masker kepada pembeli yang saat itu tidak mengenakan masker. Tentunya tetap menghimbau baik kepada pemilik usaha yang di Roxy maupun masyarakat, terutama bahwa pelaksanaan protokol kesehatan ini harus betul-betul tetap dilaksanakan. Ya. Jangan sampai kita ini menjadi India yang kedua. Ya. Jadi itu. Jika kedepannya petugas mendapati pembeli tidak disiplin, petugas tidak segan-segan untuk memberi sanksi kepada pengelola. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Ainus melaporkan. Kedapatan parkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan puluhan kendaraan roda 2 dan 4 milik pengunjung Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu pagi dirazia petugas Dishub. Pemilik kendaraan disanksi dengan hukuman cabut pentil untuk memberi efek jerah. Jelang Lebaran, suasana di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ramai pengunjung. Untuk menghindari kondisi semrawut, petugas Sudin Perhubungan merazia parkir liar di wilayah ini. Razia digelar untuk mencegah kemacetan akibat meningkatnya jumlah pengunjung Pasar Tanah Abang yang ingin berbelanja kebutuhan Lebaran. Petugas akan menindak kendaraan yang parkir tidak pada tempatnya. Sementara suasana di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah diramaikan penumpang yang akan berbelanja kebutuhan Lebaran ke Pasar Tanah Abang. Umumnya mereka sejak datang dari berbagai daerah di Jabodetabek, tingginya antusiasme warga untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang terlihat dengan banyaknya penumpang yang turun di Stasiun Tanah Abang lengkap dengan persiapan untuk berbelanja. Ya, ini seperti biasa di pertengahan Ramadan menjelang Lebaran selalu ramai Pasar Tanah Abang dan juga Stasiun Tanah Abang. Bagaimana kondisi di sana? Kita bergabung dengan Camar Hainda di Pasar Tanah Abang dan juga ada Rizka Desia Diorna di Stasiun Tanah Abang. Kita ke Camar terlebih dulu. Bagaimana suasana di Tanah Abang saat ini? Camar, apakah semakin siang semakin ramai? Ya, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan memang geliat dari masyarakat untuk membeli pakaian ataupun pakaian hari raya untuk berlebaran ini sudah terlihat di Pasar Tanah Abang.
Dan pemantauan kami sejak pagi tadi memang masyarakat sudah datang untuk membeli baju lebaran dikarenakan memang pasar Tanah Abang ini dinilai lebih murah dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Dan pemirsa, apabila Anda mendengar suara sirine ataupun juga pengeras suara dari Satpol PP, ini adalah Satpol PP yang memang sejak pukul 10 tadi menertibkan beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker dan juga Satpol PP ini membubarkan dan juga menertibkan beberapa pedagang yang tidak berdagang di tempat yang seharusnya. Dan memang tadi juga kami sempat mewawancari beberapa pedagang, mereka mengaku omset mereka meningkat sebesar 50% dari biasanya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan para pembeli yang memang menjadi pembeli setia ketika Lebaran tiba, saat ini sudah bersama dengan kami para pembeli dari Pasar Tanah Abang. Selamat siang, dengan Bu siapa, Bu? Yang Bu Iis. Oke, Bu Iis. Ini belanja apa gimana nih, Bu? Ya, belanja keperluan Lebaran. Oke, ini memang sengaja karena memang mendekati Lebaran. Terus ini beli apa aja, Bu? Sengaja, emang mendekati Lebaran, keperluan Lebaran, belanjanya di sini murah. Wah, murah ya, Bu ya. Ini beli apa aja nih, mukanya banyak banget nih, Bu? Iya, beli baju. Beli perlengkapan Lebaran ya, perlengkapan sholat, baju-baju muslim gitu. Oke, Bu. Oke, wah ini banyak sekali ya, Bu ya. Pemirsa dapat dilihat bahwa memang antusiasme masyarakat untuk menyambut hari raya meskipun di masa pandemi ya. Bu, dapat dijelaskan Ibu, kan ini kan masih masa pandemi ya, Bu ya. Ini apakah tidak merasa takut untuk tertular begitu COVID-19 yang masih ada di Indonesia, Bu? Sebenarnya sih ada rasa takut, cuma kita persiapan aja, pakai masker, pakai hand sanitizer. Udah gitu aja. Lillahi ta'ala lah. Oke nih, Bu, berarti tidak takut ya, Bu ya, untuk berbelanja, Bu. Nah, ini baju ini memang untuk diri sendiri atau untuk oleh-oleh, Bu? Atau bagaimana, Bu? Sebagian buat oleh-oleh, buat keperluan sendiri juga ya. Gitu. Buat oleh-oleh. Oke, baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Ya, pemirsa, memang antusiasme masyarakat meskipun di masa pandemi terus berjalan dan juga sangat tinggi. Dan memang sejauh pemantauan kami yang paling penting, pemirsa, diimbau untuk Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, sejauh pemantauan kami sejak pagi tadi, ini masih banyak masyarakat yang tidak menjaga jarak dan juga memakai masker. Tentunya ini dikhawatirkan dapat menyebarkan klaster baru virus COVID-19. Dan untuk mengetahui situasi terkini dari stasiun Tanah Abang, sudah ada rekan Rizka Desia Diorna. Rizka, silahkan dengan laporan Anda. Iya, Camar, Fandi, Lofi, dan juga pemirsa, kalau tadi ada laporan Camar langsung dari Pasar Tanah Abang yang diramaikan oleh para calon pembeli, ini tidak beda halnya dengan yang terjadi di kawasan Stasiun Tanah Abang sejak pagi tadi, di mana memang menurut pantauan kami di lapangan hingga siang hari ini yang justru semakin panas, justru semakin dipadati oleh masyarakat yang berdatangan dan berhamburan di kawasan Tanah Abang ini untuk menghabiskan akhir pekan mereka menuju Pasar Tanah Abang. Ini berbagai masyarakat dari kawasan seperti Stasiun Jombang, dari Parung Bogor, Depok hingga Bekasi memilih berakhir pekan di kawasan ini untuk berbelanja kebutuhan Lebaran di Pasar Tanah Abang. Dan tadi saya juga sempat mewawancarai beberapa masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Memang mereka juga mengaku menggunakan transportasi umum seperti kereta karena dinilai lebih aman dan juga cepat untuk menuju kawasan ibu kota Jakarta seperti Tanah Abang ini. Dan mengingat saat ini juga masih dalam kondisi pandemi dan demi memenuhi aturan larangan mudik pemerintah terkait arus mudik 2021, masyarakat juga lebih memilih menghabiskan akhir pekan mereka dan mengalokasikan dana mereka yang semula diperuntukkan untuk kebutuhan arus mudik, kini dialokasikan untuk membeli kebutuhan Lebaran, di mana Lebaran sendiri sebentar lagi akan datang. Begitu, kembali ke Fandi, Lofi. Baik, terima kasih Rizka, langsung dari Stasiun Tanah Abang. Sebelumnya ada Camar di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, penjualan pernak-pernik Lebaran di Kota Medan mulai mengalami peningkatan. Ya, berbeda dengan tahun sebelumnya, pengrajin pernak-pernik terancam bangkrut. Namun kini sudah mulai ramai pembeli.
Pernak-pernik miniatur lebaran ini dijajakan mulai dari bentuk bedu, ketupat, buah kurma, unta, dan lampion. Setiap tahun, tepatnya di bulan Ramadan, tempat pembuatan pernak-pernik lebaran selalu ramai, diburu oleh pembeli yang tidak hanya datang dari kota Medan saja, namun juga ada khusus datang dari luar kota seperti Aceh, Pekanbaru, dan Batam, hanya untuk membeli pernak-pernik buatan tangan pengrajin ini. Berbagai macam bentuk pernak-pernik dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung ukuran dan modelnya. Daripada tahun yang 2020 ya, nah itu tahun 2020 itu kita ancok kali, tapi tahun ini alhamdulillah terbantu juga untuk karyawan sebagian, dapat saya gaji lah setengahnya. Pada tahun ini, pemilik usaha mengaku penjualannya mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dirinya berharap pandemi COVID-19 cepat berlalu agar roda perekonomian di Indonesia kembali normal, serta aktivitas jual beli tetap berjalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, konsumsi masyarakat terhadap bahan pokok meningkat. Karena itulah persediaan pangan di pasar dengan harga terjangkau dipastikan harus tersedia dan mencukupi. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi Sabtu pagi mengunjungi Pasar Raya Medan Metropolitan Trade Center di Kenangan Baru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mendak menyatakan bahan pokok di pasaran saat ini tersedia dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang stabil. Seperti harga cabai merah dijual seharga Rp25.000 per kilogram. Cabai rawit merah yang sempat mengalami kenaikan harga kini dijual Rp35.000 per kilogram. Saya melihat secara langsung dan melihat bahwa harga di Sumatera Utara terutama di kota ini harganya baik, terjangkau, stabil, bahkan menurun. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk puasa Ramadan dan Lebaran Hari Raya Idul Fitri, karena ketersediaan barang di Sumatera Utara stabil, baik, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk kestabilan harga di masa yang akan datang. Secara nasional, Sumatera Utara dan Jawa Timur adalah provinsi yang saat ini memiliki harga pangan stabil di pasaran. Kita sudah mengkoordinasikan untuk semua barang kebutuhan pokok, dan sampai hari ini kita masih pantau terus semua suplai dari mulai beras, gula, minyak goreng, kemudian juga ada daging terigu, daging, semua kita pantau detail sehingga kita pastikan bahwa harga betul-betul bisa kita kendalikan. Menteri Perdagangan akan terus mengunjungi dan memantau langsung pasar tradisional untuk memastikan ketersediaan serta kestabilan harga pangan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Warga mulai melewati jalur-jalur mudik termasuk jalur tikus untuk menghindari penyekatan. Kami kembali usai jeda.